Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada dengan saya di Wildanum Official. Pada kesempatan kali ini pasti kita akan bahas timnas Indonesia yang melakoni laga pertama di AFC Cup 2024 melawan timnas Irak yang berakhir dengan skor 1-3. Terlepas dari hasil sebenarnya Indonesia bermain cukup baik. Tapi sebelum itu saya akan selalu mendoakan kalian semua semoga sehat-sehat selalu dan juga diberikan kemudahan kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Semoga kalian sehat-sehat selalu karena kali ini di bulan Januari Februari ini juga musim-musim hujan, jadi jaga kesehatan untuk semuanya. Langsung saja kita akan bahas mulai dari starting line up, yang mana Indonesia kali ini menurunkan formasi 3-4-3, yang mana di situ 3 back ada Elkan, kemudian Ridho sama Jordi Amat. Di posisi kiper ada Hernando Ari. Kemudian di 2 wing ada Asnawi dan juga Arhan. Terus kemudian ditopang dengan 2 midfield yaitu Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Kemudian ada 3 penyerang yaitu ada Marcelino, Rafael Struijk dan juga Jakob Sayuri. Sebelum panjang lebar mengenai formasi ini, sebenarnya saya juga mengkritisi dari apa yang dilakukan oleh Sintayong. Mungkin formasi ini sudah terbukti di laga uji coba melawan Libya yang kedua, kemudian juga melawan Iran. Artinya Sintayong memiliki dimensi tersendiri untuk menilai bahwa starting 11 mana yang akan ideal untuk diturunkan di laga perdana melawan Irak ini. Terlepas dari itu, saya sebenarnya lebih ke arah mengkritisi secara secara keaslian posisi bermain teman-teman di timnas Indonesia seperti Justin Hubner yang formasi aslinya adalah back tapi di laga ini dipasang sebagai midfield walaupun sudah pernah dicoba juga. Kemudian juga Marcelino yang dipasang sebagai right wing yang mana Marcelino ini sebenarnya juga sebenarnya tidak maksimal ketika pernah diuji coba di laga melawan Libya, tampil cukup buruk tapi Sintayong mungkin memiliki pertimbangan tersendiri mengenai ditaruhnya Marcelino Ferdinand di posisi right wing. Tapi kita bahas jalannya laga di babak pertama, yang mana Indonesia tampil cukup baik sebenarnya. Mereka mampu menyulitkan Irak dari segi pressing dan juga dari segi man to man marking, di mana Indonesia cukup kompak di tengah, setidaknya mengeliminasi umpan-umpan final third-nya dari pemain-pemain timnas Irak di mana cukup terlihat di babak pertama Irak kesulitan membangun serangan, kemudian melepaskan final third pass, yang mana cukup baik cara bertahan timnas Indonesia ini, di mana 3 Marcelino, kemudian Rafael Struijk dan juga Jakob Sayuri ikut turut membantu pertahanan di mana memang kita tidak bisa dinafikan lagi di mana timnas Indonesia harus main seperti ini, bertahan, karena kalau kita terlalu menyerang kita tahu sendiri Irak juga sangat berbahaya dengan speed dan skillnya dan umpan-umpan presisi long ball-nya yang sangat mematikan. Di menit ke-17 kalau nggak salah Irak akhirnya pecah telur, di mana gol itu sebenarnya tidak pantas untuk terjadi karena kita tahu gol itu berawal dari kesalahan Jordi Amat yang terlalu lama mengholding bola dan akhirnya kerebut gitu loh. Ini yang saya takutkan dari Jordi Amat, di mana pada pertandingan sebelumnya juga seperti ini gitu loh. Dia itu susah
visi dia dalam membaca permainan itu terlalu lama ya. Seharusnya dia mengumpan, dia mengholding bola, terlalu lama mengalirkan bola sehingga Irak yang bermain high press ya pasti akan kesusahan gitu loh untuk terlalu lama mengholding bola gitu. Maka dari itu kemudian akhirnya kerebut jadi amat dan juga terus melakukan umpan terupas kepada pemain Irak. Ya lagi-lagi kesalahan dari gelandangnya Hapner atau Yener ya kalau nggak salah, itu salah antisipasi, kemudian Elkan tidak bisa mengcover area yang sangat sempit itu, dan skrimmit bola arahnya tidak jelas, kemudian mantul ke striker Irak dan akhirnya menceploskan bola setelah one on one dengan Hernando Ari 1-0. Ya memang Irak bermain sangat ketat ya, dia ngepres, kemudian second ball yang bagus dari pemain Irak. Pemain kita itu sangat selalu kalah dalam second ball gitu loh, karena Irak kehilangan bola langsung press, kehilangan bola langsung menekan bagaimana Indonesia melakukan build up gitu. Kemudian untungnya Indonesia setelah kebobolan akhirnya berani mulai keluar dan juga karena memang situasi ya sudah tertinggal dan akhirnya mau nggak mau harus keluar mencari gol penyeimbang ya. Akhirnya di menit ke 39 atau 40 kan, Indonesia akhirnya berhasil pecah telur melalui umpan Ivar Yener ya di sisi kanan lapangan kepada Yakob Sayuri one on one dengan pemain Irak ya. Ini saya jarang mendapatkan scene seperti ini ya, dimana pemain Indonesia mampu tenang ya, one on one, tidak panik, dan juga akhirnya berhasil mengolongi back Irak ya, dan juga kemudian Sayuri melepaskan umpan presisi ya, membelah pertahanan dari Irak, yang mana pemain Irak sebenarnya itu dalam tayangan ulangnya itu bisa menyapu bola sebenarnya, tapi mungkin agak sedikit kepleset ya, tidak sesuai dengan prediksinya ya. Marcelino muncul ya, coming from behind ya, dia absolutely tidak offside dan pas sekali momentumnya, gol. Marcelino Ferdinand berhasil menyamakan kedudukan ya. Selepas itu mungkin sedikit intensitas sedikit agak menurun ya, Indonesia agak menurunkan tensi pertandingan, tetapi Irak masih terus menggempur pertahanan Indonesia untuk mencari gol unggul lagi ya. Absolutely unfortunately Indonesia kebobolan. Nah ya, di akhir-akhir halftime, di akhir-akhir first half ya, di babak pertama Indonesia kebobolan ya. Sebenarnya itu gol offset atau tidak juga debatable ya. Artinya ketika misalkan itu bola yang awalnya itu mengenai kaki pemain Irak, kemudian disundul dan di save oleh Hernando, itu absolutely offset. Tapi mungkin dalam perspektif wasit ini bola itu sebenarnya mantulnya ke back Indonesia, bukan pemain Irak, maka dari itu mungkin gol disahkan ya. Tapi terlepas itu, gol ini sebenarnya juga sama kesalahan yang selalu dilakukan pemain Indonesia. Ini sebenarnya kita mau mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan di friendly match ya sebelumnya itu masih dilakukan di laga yang sudah resmi mulai gitu loh. Ini sebenarnya susah gitu loh. Takutnya ini malah nanti jadi habit baru bagi back timnas Indonesia untuk melakukan kesalahan. Ini susah sekali ya. Ya berawal dari memang scrimmage ya, Rafael Strike tidak sempurna dalam mengantisipasi dan membuang bola yang seharusnya mungkin itu bisa langsung dibuang bola gitu loh, karena itu bahaya, karena di dekat kotak penalti Indonesia. Kalau di situ masih umpan-umpanan ya, kalau kualitas umpanmu pasmu itu bagus, tapi kalau tidak itu sangat berbahaya sekali untuk bermain di area seperti itu. Dan akhirnya skor 1-2 ya untuk Irak. Irak unggul ya sebelum turun minum first half, skor 1-2 untuk Irak. Secara overall babak pertama sebenarnya saya sudah sangat puas ya, terlepas dari skor 1-2 itu Indonesia mampu mengimbangi permainan Irak
ya dengan cara itu tadi, dia compact di tengah, kemudian juga sayapnya juga dia berani ngepres. Artinya ketika satu ngepres, ada yang mengcover dari belakang. Lah, mungkin itu kelemahan ya yang saya lihat timnas Indonesia itu bermainnya satu ngepres, tapi belakangnya itu tidak cover gitu loh, tidak cover area yang ditinggalkan oleh yang ngepres. Nah, itu jadi celah yang dimanfaatkan oleh Irak di babak pertama. Tetapi overall Indonesia sudah tampil cukup bagus, walaupun tertinggal ya, harusnya gol kedua itu menurut saya pribadi offside gitu. Kita lanjut ke second half, di mana Indonesia harus menyeimbangkan permainan, ya, mencari gol penyeimbang, dan benar Indonesia langsung melakukan serangan-serangan, di mana memang pemain Irak ini juga tidak mau membiarkan pemain Indonesia melakukan build up. Maka dari itu beberapa kali kita itu kehilangan bola di masa transisi build up. Susah memang, Indonesia masih memiliki kelemahan di mana selalu ketika build up itu kehilangan bola. Tetapi kemudian akhirnya Irak berawal dari serangan balik, ya, counter attack dari Irak, menghasilkan gol yang dianulir offset walaupun jaraknya tipis. Tapi PR untuk Indonesia, di mana ya walaupun kita mencari gol penyeimbang, tidak boleh lengah dalam transisi bertahannya. Saya lihat memang di babak kedua ini permainannya untuk awal-awal menit itu masih lumayan bagus, ya, sebelum akhirnya ya itu tadi, akhirnya Irak menggandakan keunggulan menjadi 1-3 setelah Rizky Ridho yang berduel dengan pemain Irak, ya kalah duel, ya mau gimana lagi gitu loh, karena body kita itu memang nggak besar gitu loh, kecil-kecil pemain kita itu, masa otot kita pun juga dikatakan oleh pelatih fisioterapi juga belum high level lah bahasanya. Maka dari itu nggak kaget ketika duel seperti itu kalah, dan lakinya bola itu di kaki pemain Irak gitu loh. Maka dari itu terus akhirnya jadi gol lah. Ya itu memang kesalahan lagi lah. Jadi ya sama seperti gol pertama, kemudian gol kedua, gol ketiga itu masih ada bau-bau unsur kesalahan dari pemain timnas Indonesia itu sendiri. Jadi sebenarnya Hernando Ari ini bisa mengcover area-area yang seperti itu tuh, bisa sebenarnya dia mau keluar dari gawangnya atau tidak, padahal itu kan sudah dekat sekali ya jaraknya ya. Ya terlalu percaya dengan back itu juga tidak baik buat kiper gitu kan. Sama seperti yang dilakukan Onana di MU ketika misalkan situasi-situasi set piece di mana Onana terlalu percaya diri dengan back MU bisa mengantisipasi dan akhirnya malah kebobolan. Ya seharusnya kiper itu tahu di mana dia, kapan dia keluar, kapan dia stay di tempat gitu loh. Hernando Ari juga seperti itu, apalagi memiliki kesamaan juga dengan confidence-nya, kemudian juga build up-nya yang bagus, umpannya yang bagus. Hernando Ari ya nggak jelek-jelek amat lah di pertandingan ini. Dia juga lebih walaupun save-nya juga nggak banyak, tapi memang dia umpan-umpannya, build up-nya bagus, lebih bagus dari Nadeo lah bahasanya. Ya, Irak keunggulan 1-3, Indonesia nggak bisa apa-apa, dan akhirnya ya kecapean itu datang, dimana memang Sintayong mau nggak mau harus mengistirahatkan pemainnya, karena ini juga laga perdana, masih ada laga selanjutnya. Ketika pemain-pemain inti starting 11 ini kecapean dan nanti malah riskan untuk cedera dan malah tidak bisa berkontribusi di laga selanjutnya, akhirnya adalah pergantian, di mana pergantian ada Dimas Derajat, Klok, terus juga Kambuaya masuk. Ya praktis pergantian ini sebenarnya sekedar fresh leg ya, karena secara kualitas jauh ternyata gitu loh. Ya nggak jauh-jauh amat, cuman dari segi basic bermain bolanya aja ya, passing, kontrolnya, kemudian visi bermainnya, melihat pemain yang lain itu sangat kurang terlihat dari beberapa kali Kambuaya kelamaan megang bola karena dia bingung kerebut. Kemudian Mark Klok di umpan bola dia tidak bisa terupas ya, dengan pressing yang dilakukan pemain Irak, akhirnya itu tadi kerebut. Akurasi passing yang jelek lah dari pemain-pemain yang menggantikan Ivar Yener, Rafael Strike, dan juga Elkan Bagot. Tak kira Indonesia bermain kurang sebagus, tidak sebagus pada babak pertama ya melawan Irak tadi.
ya, kemudian skor 1-3 itu unggul. Oh iya, saya juga menyoroti pergantian dari Witan Sulaiman. Dia dimasukkan di babak kedua loh, di awal babak kedua menggantikan Asnawi, di mana Asnawi memang tidak perform pada pertandingan ini. Tapi ya itu tadi, tidak ada impact, tidak ada added value yang dikasih oleh Witan gitu loh. Malah akhirnya ya Yakob Sayuri yang tampil bagus ditarik turun ke posisi Asnawi. Ya itu mungkin sedikit kesalahan analisa dari Sintayong ya menurut kacamata saya sebagai orang awam, ya seharusnya kenapa nggak coba memasukkan Sandy Walsh? Apakah dia ada kebugaran, masa kebugaran? Kan enggak juga, toh akhirnya juga dimasukkan Sandy Walsh 9 menit akhir 87-an. Sebenarnya ya itu tadi, Sandy Walsh yang menggantikan Asnawi, Yakob Sayur masih stay di depan, sehingga eksplosivitas di sisi kanan itu masih ada. Apalagi melihat permainan Sandy Walsh juga, walaupun sebentar tapi dia dapat bola dan bisa memaksimalkan gitu loh. Ya ini mungkin kesalahan analisa ya dari mungkin bukan Sintayong, tapi itu tadi bisikan-bisikan dari jajaran staf pelatih ya. Tapi terlepas dari itu, Indonesia hanya kalah 1-3. It's okay, kalah di laga perdana. Di laga kedua kita akan melawan Vietnam, dan ini harga mati menang ya. Dengan selisih berapapun gol itu, ya angka baiknya selisih 2 gol ya. Ya sebenarnya walaupun melihat Vietnam melawan Jepang pun seperti itu, kita sebenarnya susah melawan Vietnam untuk menang gitu loh, realistis saja ya dari segi permainan. Tapi ya bisa lah, mental kita yang harus membantu ya, kita harus meningkatkan mental kita untuk membantu kualitas bermain kita melawan Vietnam nanti. Melawan Vietnam kita menang, melawan Jepang ya susah sebenarnya untuk tidak mengatakan kalah ya, susah ya. Tapi ya optimis lah, sepak bola itu bukan matematika, bola itu bundar, semua itu bisa terjadi. Kita optimis, kita tinggal berdoa ya semoga timnas Indonesia bisa melaju jauh dan berbicara banyak di Piala Asia 2024 setelah 16 tahun atau berapa tahun lamanya absen dari ajang Piala Asia ini. Oke, mungkin itu saja analisis dari saya dan juga review dari saya terkait pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Irak yang dimenangkan timnas Irak. Mungkin itu saja ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton. Mungkin itu saja dari saya. Oke, saya pamit undur diri, ciao.